Oke, selamat malam. Jadi malam ini kita akan ngebahas tentang pengantar ekonomi mikro. Jadi ini adalah lanjutan dari pengantar ilmu ekonomi. Ya. Jadi pengantar ekonomi mikro kita sudah tahu apa sih ekonomi mikro itu. Jadi ekonomi mikro itu ilmu yang pelajari tentang perilaku konsumen, perusahaan, serta menentukan harga pasar dan kualitas barang dan jasa. Ya. Jadi mikro ini adalah skala kecilnya. Jadi yang dilihat, yang dipandang itu adalah individu atau perusahaan. Ya, perusahaan ini perusahaan satu perusahaan. Tapi kalau makro kan dalam skala besar. Jadi tujuan dari mata kuliah ini, kalian itu harapannya bisa menjelaskan pengertian model, teori, dan matematika dalam ekonomi. Setelah itu menjelaskan tentang perilaku konsumen. Yang ketiga menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan elastisitas. Elastisitas itu juga ada elastisitas permintaan, penawaran. Ya, yang keempat kalian mampu menjelaskan bagaimana teori produksi dan biaya. Yang kelima mampu menjelaskan pasar persaingan. Pasar persaingan itu juga ada beberapa, nanti kita bahas di dalamnya. Yang keenam, kalian bisa menjelaskan tentang penetapan harga dan faktor produksi. Ya, jadi itu capaian-capaian pembelajaran yang harus diraih setelah kalian menempuh mata kuliah ini. Jadi 6 poin tadi harapannya adalah kalian bisa memahami semua, bisa menjelaskan semua. Setelah itu metode penilaiannya, kalau di mata kuliah saya, di ekonomi mikro ini khususnya, absensi itu 10%, sikap dan perilaku itu 5%, tugas 25%, ujian akhir semester dan UTS itu 60%. Ya. Jadi bobot UTS dan UAS memang besar dan tugas juga. Jadi kalau saya harap absensi walaupun 10% tetap harus dipenuhi, ya. Tugas juga harus dipenuhi karena bobotnya besar 25%. UTS dan UAS juga harus ada, kalian harus hadir, harus mengerjakan juga. Setelah itu apa aja sih materi-materi yang ada di pengantar ekonomi mikro ini? Jadi pengantar ekonomi mikro ini sebelumnya kita sudah tahu apa aja sih tujuan-tujuan atau capaian pembelajarannya. Otomatis di dalam sini ini kita bakal ngomongin matematika dalam ekonomi, ya, kurva-kurva di sini tentang kurva permintaan, penawaran, elastisitas, ya. Terus tuh ada ngomongin perilaku konsumen. Nanti pasti ada ngomongin tentang kurva indifferent, ya. Terus ada teori produksi dan biaya, di situ ada tentang keseimbangan harga, keseimbangan pasar di situ, ya. Nanti ada tentang ngomongin shortage, ya. Ya, terus itu ada ngomongin penentuan harga terendah, tertinggi. Setelah itu ngomongin pasar persaingan. Pasar persaingan ini ada dua, pasar persaingan sempurna sama tidak sempurna. Ya, nanti kita ngomongin di situ adalah mata pokok bahasannya di dalam situ. Tuh ada ngomongin tentang penetapan harga, setelah itu faktor produksi. Mungkin saya review lagi, saya ingatkan lagi teman-teman mungkin masih ingat bagaimana sih prinsip ekonomi. Kita sudah berapa minggu prinsip ekonomi, ada yang masih ingat silakan. Mungkin siapa? Windy aja.
Silakan Windy aja. Prinsip ekonomi Windy aja. Sebentar, Pak. Cari catatannya dulu, Pak. Lupa. Prinsip yang harus kita pegang tuh prinsip ekonomi. Kita mulai ngomongin ekonomi itu pasti punya prinsip. Apalagi kita mau lanjutkan ke ekonomi mikro, harusnya punya prinsip. Bagaimana prinsipnya? Ada yang bisa bantu Windy? Prinsip ekonomi. Mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sedikit. Biaya sedikit. Ada yang bisa menyempurnakan? Windy sudah ketemu catatannya? Mengorbankan cara bagaimana pembeli bisa menikmati kecil-kecilnya untuk menghasilkan sebesar-besarnya produksi. Oke. Benar. Jadi prinsip ekonomi itu bagaimana pengorbanan kita yang keluar sekecil-kecilnya untuk bisa menghasilkan sesuatu sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Itu prinsip ekonomi. Nah, itu harus dipegang, itu harus diterapkan, pegang teguh. Memang nggak semua aspek kita bisa terapkan itu, tapi itulah prinsip ekonomi, ya. Jadi kalian harus canangkan dulu di pikiran kalian, prinsip ekonomi itu begitu. Untuk mencapai laba yang sebesar-besarnya, kalian harus mengorbankan, kalian harus mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya. Itu dia prinsip ekonomi. Itu bisa diterapkan untuk konsumen bisa, untuk produsen bisa. Untuk konsumen, bagaimana bisa income kalian atau pendapatan kalian, misalnya kalian punya gaji 1 juta gitu ya, tapi kalian menikmatin konsumsi kalian sebanyak 1.500.000. Jadi gimana uang 1 juta itu bermanfaatnya bisa sampai 1.500.000. Itu prinsipnya. Kalau untuk produsen, kalian sebagai produsen ya, gimana caranya kalian memproduksi suatu barang, bahan bakunya itu misalnya harganya 10.000, tapi produk yang kalian jual itu bisa meningkat jadi 50.000 gitu ya. Jadi pengorbanan atau biaya atau ya biaya bahan baku atau biaya operasional yang kalian keluarkan bisa sekecil-kecilnya untuk menjual produk kalian setinggi-tingginya. Itu dia prinsip ekonomi. Ya, jadi di pengantar ekonomi mikro ini kita akan mempelajari semua yang berkaitan tentang prinsip ekonomi tersebut, ya, tapi dari skala mikro, skalanya kecil. Jadi kalau misalnya konsumen, kita nggak akan ngomongin seluruh konsumen, tapi kita akan ngomongin hanya individunya saja. Terus itu kalau produsen, kita hanya ngomongin per perusahaan aja, mikronya saja, ya. Untuk makronya di semester depan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Tentang ekonomi mikro. Saya mau tanya. Christina Sesa, boleh diaktifkan mikrofonnya? Iya, Pak. Ya, di mana kita bisa ngelihat kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi di pasar. Di pasar, terus?
Pasar itu apa sih? Christina, pasar itu apa? Tempat jual beli, Pak. Tempat jual beli. Oke, yang lain? Transaksi jual, iya. Transaksi. Tempat transaksi. Oke. Tempat transaksi. Oke. Terus? Tempat bertemunya penjual sama pembeli, Pak. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Oke. Tempat terjadinya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, itu lebih lengkap lagi. Jadi pasar sekarang itu nggak semata-mata, kalau dulu pikiran kita pasar itu ya fisik gitu ya. Pasar itu ya udah pasar ada bentuknya gitu. Tapi sekarang enggak. Sekarang pasar itu ada e-market. Shopee, Tokopedia, itu juga bisa jadi pasar. Ya. Itu bisa jadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, tempat terjadinya transaksi, tempat terjadinya distribusi, produksi, dan konsumsi di situ. Jadi pasar sekarang itu nggak semata-mata ya udah fisik pasar gitu. Ya kita tatap muka antara penjual dan pembeli, enggak. Sekarang sudah mulai semua, ada e-marketing, e-budgeting, ya semua serba elektronik. Jadi jangan mengartikan pasar itu ya udah bentuknya pasar itu ya fisik gitu ya. Jadi enggak, sekarang enggak. Zaman sudah mulai canggih ya, beralih. Kalau saya dulu SMA, pasar itu ya fisik gitu. Pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli, kita lakukan transaksi gitu ya, tatap-tatapan, terus itu ada negosiasi di situ. Tapi sekarang enggak. Sekarang sudah serba digital, kita pun nih ngajar begini, dulu ngajar harus tatap-tatapan. Sekarang enggak. Saya tatap kalian aja, tatap satu orang gitu. Kalian nggak akan tahu saya tatap kamu. Sekarang serba serba elektronik, semua by sistem, semua by digital ya. Jadi market pun juga digital. Pembayaran pun sekarang juga digital. Jadi fisik mulai ditinggalkan. Kalau pasar saham itu gimana, Pak? Pasar saham. Nah, pasar saham itu juga sebenarnya penggolongannya dia itu bukan pasar produk sih. Ya dia yang dia jual saham. Yang dia jual saham. Dan apa ya? Perhitungannya itu nggak sama dengan pasar produk. Karena di situ main saham. Saham itu bukan berarti kalau banyak yang beli langsung naik gitu, enggak. Beda kayak misalnya produk. Produk misalnya harganya turun, pasti banyak yang beli, ya kan? Hukum permintaan. Semakin rendah harga, semakin banyak barang yang dibeli. Saham tidak bisa begitu. Saham nggak bisa begitu. Bisa, itu salah satu indikatornya iya. Tapi banyak indikator lain yang bisa menyebabkan harganya itu tinggi. Gitu. Harga rendah bukan berarti banyak peminatnya, enggak juga. Jadi saham itu yang dijual bukan produk, tapi lembar saham perusahaan. Jadi perusahaan ini semacam apa ya? Melelang, ayo siapa yang mau modalin kita nih? Yang mau modalin kita silahkan beli lembar saham kita di harga segini gitu. Ibaratnya kalian beli sahamnya mereka berarti modalin mereka. Kalian beli modal, kalian modalin gitu. Nah, pasar saham ini adalah tempatnya, tempat kumpulnya. Kita punya itu namanya Bursa Efek Indonesia, BEI. Itu pasar saham kita. Ya. Kalau di luar negeri ada Wall Street. Ada Wall Street itu juga sudah. Jadi di situ tempat jual beli saham, bukan produknya ya. Bukan misalnya Unilever jual masuk di situ dia jual sampo gitu, enggak, dia jual tuh lembar saham.
Jadi dia jual, dia biasanya ada rapat umum pemegang saham, dia ketok palu di tahun depan kita akan jual berapa lembar saham gitu, di harga segini. Nah, di situ nanti kalau sudah dia ngomong harganya segini, harga itu berubah-ubah, fluktuatif. Tergantung apa? Tergantung labanya, tergantung berapa banyak volume perdagangannya, tergantung kebijakan pemerintah, tergantung ada isu-isu apa, misalnya Unilever kena isu green misalnya tidak ramah lingkungan misalnya, itu bisa menyebabkan harga sahamnya turun, bisa tergantung nilai perusahaannya, ya semua banyak faktor. Nanti kita belajar kalau misalnya akuntansi ya di manajemen keuangan kita belajar, mungkin ketemu saya juga manajemen keuangan. Oke, ada lagi yang bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Di Indonesia secara sumber daya alam sangat banyak. Kalau dibandingkan negara maju seperti Jepang ataupun Singapura. Tetapi mengapa industri Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara maju tersebut? Apakah ada pengaruh ekonomi mikro di sana? Terima kasih, Pak. Oke. Saya kembalikan ke teman-teman. Windy deh, jawab dulu. Kira-kira apa, Win? Kita ini kaya banget loh. Semua sumber daya alam kita lengkap. Dari emas, minyak, gas, pokoknya batu bara, pokoknya lengkap lah kita. Apa sih yang kurang kita? Sumber daya manusianya, Pak. Yes. Sumber daya manusianya kenapa? Lagi pula kita juga kan masih negara berkembang ya, belum negara maju. Jadi secara apa? Tidak bisa disamakan dengan negara maju karena kita masih negara berkembang. Itu sih. Ada lagi yang mau menambahkan, kira-kira kita kenapa sih? Keuangan mungkin, Pak. Keuangan negara. Keuangan negara. Kalau dilihat keuangan negara, kita ini melihat apa ya? Melihat sumber daya alam kita yang lihatlah harganya itu mahal-mahal tuh semua itu, dari emas, gas, batu bara. Perasaan kita nggak masalah sih uang kita, ya. Tapi kita kan menutang, Pak, di negara lain. Kenapa kita berutang? Itulah, Pak. Kalau misalnya kalau kita dana utang kan bisa kita kelola sendiri gitu, Pak. Nggak perlu kita pakai investor dari luar. Berarti tidak bisa mengelola. Contohnya kayak Freeport itu kan, Pak ya? Kurangnya sumber manusia, Pak. Iya. SDM. Freeport kan aslinya tambangnya di wilayah kita, tapi entah pemilik atau apanya gitu kan dari luar. Pemiliknya luar. Bukan kita yang mengelola secara keseluruhan. Betul. Makanya pemerintah sekarang tuh ngejar smelter ya, supaya ada di Indonesia, supaya dikelolanya di Indonesia aja. Kita mulai ambil sedikit ya, walaupun memang nggak semudah itu ngambilnya gitu, karena kita sudah terikat kontrak gitu ya. Jadi sebenarnya yang kurang itu apa? Yang kurang itu sumber daya manusianya. Singapura luasnya itu paling seberapa sih Singapura? Katanya Singapura itu kalau kalian seharian ngelilingin pakai mobil itu nyampe. Singapura itu negara itu ngelilingin pakai mobil aja nyampe sehari. Saking kecilnya negara itu. Ya. Dulu dia pernah sampai ngekspor air bersih dari Malaysia karena kekurangan air bersih. Ya, kekurangan air bersih. Jadi dia butuh air bersih, ya akhirnya dia ngambil dari Malaysia. Saking nggak adanya sumber daya alam nih, air bersih loh ya. Air kita bisa kita buang-buang lah, kan? Mereka sampai air pun nggak ada, tapi negaranya negara maju,
Kenapa? Sumber daya manusianya. Jepang itu juga kawasannya, sumber daya alamnya juga nggak banyak. Dan Jepang itu paling sering dilanda bencana. Terakhir kemarin saya ngelihat di berita itu, jalanan itu bolong gitu, ya, bolong gara-gara ya entah di situ karena ada lubang kan di situ. Tapi dia bisa pulih dalam waktu 2 hari. 2 hari udah selesai gitu. Sudah bagus lagi, sudah sedia kala. Terus dia nggak punya sumber daya alam, sumber daya manusianya the best. Dia beneran kerja gitu. Ya kerja pokoknya. Sampai dia punya budaya, Jepang itu punya budaya tidur sembarangan. Karena saking lelahnya bekerja, jadi dia punya budaya tidur sembarangan. Kalau kita kan biasanya kerja gini, nanya dulu nih, uangnya berapa? Biasanya, gajinya berapa gitu. Kalau di luar, biasanya negara maju itu, yang penting kerja dulu. Gajinya itu ya udah mengikutin aja. Kalau kita enggak, kalau nggak ada uangnya, nggak mau kerja. Ya beda mental. Ya, Jepang habis dibom Hiroshima, Nagasaki di 1945, dia bisa pulih, dia bisa semaju itu, ya kan? Kenapa gitu? Kita masih ada, kita nggak dibom kok, kita nggak, tapi kita masih kalah sama mereka. Sumber daya alam kita tuh melimpah sekali, sampai tumpah-tumpah. Kita belum gegali semua nih, kita belum eksplor semua sumber daya alam di Indonesia ini. Masih banyak kawasan-kawasan yang belum kita eksplor. Tapi tetap nggak bisa nyamain Jepang, Singapura, Malaysia aja mungkin kita masih so-so lah, masih tinggian Malaysia lah. Ya mungkin sumber daya manusia kita yang butuh dikelola, butuh dipecut ya. Gitu. Gimana Herli? Kenapa begitu? Ya karena begini. Kenapa begitu ya karena begini ya. Tapi gitu, kalian kuliah sebagai salah satu bentuk meningkatkan sumber daya manusia ya. Jadi jangan mengira kuliah ini cuma cari ijazah doang lah atau cuma ngisi waktu luang aja. Jangan. Kuliah ini tempat kalian ngubah mindset kalian. Mindset kalian itu jangan dimanjakan oleh sumber daya alam yang kita punya. Mentang-mentang kita hidup di Sangatta dengan berlimpah tambang batu bara begitu. Kalian jangan, enak banget ini sampai 20-30 tahun pun masih ada kayaknya. Jangan. Itu sumber daya alam yang nggak bisa diperbarui. Kalau dia habis, ya udah ditinggalin. Sudah ditinggalin aja gitu. Jadi kota mati aja nanti. Karena nggak ada apa-apanya sudah. Nah, kalian gimana caranya kota kita yang nggak jadi kota mati? Gimana caranya ada sesuatu yang bisa dikembangkan di Sangatta ini yang nggak akan habis, yang ada terus, gitu. Ya, jangan sampai tambang habislah Sangatta. Jangan, ya. Jadi carilah, bukalah lapangan kerja yang sekiranya berkelanjutan, ya. Sekiranya nggak cuma berharap sama sumber daya alamnya, nggak cuma berharap sama tambang, sama sawit, sama gas. Jangan berharap itu semua. Ya. Buka lapangan pekerjaan baru. Cari sumber-sumber pendapatan yang baru, bukan berdasarkan dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Kalaupun kita pakai sumber daya alam, pakailah sumber daya alam yang bisa diperbarui. Ya, kita masih banyak kok.
masih banyak sekali. Oke.